Pada surah Qaf ayat 16 Allah menyatakan dirinya lebih dekat daripada urat nadimu, sehingga tidak ada urgensinya hendak bicara, Allah membawa hambanya ke tempat yang jauh dan terpencil. Dan pada mirajnya, Nabi dalam keadaan sehat dan sadar untuk memperhatikan segala yang diperlihatkan kepadanya. Hal ini dapat diketahui pada Al-Isra 1. Diperlihatkan kepadanya berarti Nabi Muhammad melihat dengan mata sendiri yaitu mata konkret bukan dalam mimpi dan bukanlah rohnya saja yang tidak mungkin melakukan penglihatan. Diperlihatkan kepada Nabi betapa tata surya ini bagaikan satu noktah kecil di antara jutaan miliar tata surya lainnya yang dikatakan sebagai arsy Allah. Pertanda-pertanda kami yaitu pertanda-pertanda kebesaran Allah, susunan tata surya di mana 10 planet beredar keliling matahari selaku titik pusat dan yang paling bawah. Dia mendengar dan melihat, bahwa Allah senantiasa melihat, mendengar, memperhatikan dan menentukan setiap gerak tindak zahir batin dari seluruh wujud di semesta. Tidak benar sewaktu Miraj itu Nabi Muhammad menerima dan menjemput perintah sholat. Tidak benar menjadi imam sholat para nabi yang telah wafat. Tidak terjadi pula tawar-menawar antara Allah dengan Nabi, hingga sholat yang pada mulanya 50 kali dalam sehari kemudian turun menjadi 5 kali selaku tuntutan yang diajukan oleh Nabi. Kalau memang telah terjadi pertemuan dengan para nabi, kelirulah hukum hidup 2 kali dan hukum mati 2 kali. Bila berlaku tawar-menawar itu, maka kelirulah ketentuan ayat Al-Hadid 22 yang menyatakan bahwa sekalian yang berlaku pada diri seseorang telah ditetapkan Allah lebih dulu sebelum kejadian. Sesungguhnya sebelum Nabi Miraj itu beliau telah melakukan ibadah sholat 5 waktu selama kenabiannya. Dan pada periode akhirun ini, pendiri sholat 5 waktu adalah Nabi Ibrahim. Pada Al-Baqarah 128 Nabi Ibrahim memohon pada Allah agar diperlihatkan atau diajarkan bagaimana caranya melakukan pengabdian atau sholat. Hal ini sehubungan dengan Ka'bah yang didirikan Nabi Ibrahim untuk kiblat sholat. Kemudian ibadah itu diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim melakukan sholat 1440, Ismail 1955, Ishak dan Yakub 1437, Nuh 713, Hud 1150, Soleh 1161, dan semua Rasul menyembah Allah dengan melakukan sholat seperti yang dilakukan setiap Muslim. Itulah kalimat dan ketentuan Allah tanpa ubah. Isa Al-Masih dinyatakan melakukan sholat pada ayat 1931 dan Adam juga melakukan sholat karena dia dinyatakan bersamaan dengan Isa Al-Masih dalam sejarahnya, termuat pada ayat 359. Agama yang diridhoi Allah hanya Islam yaitu agama yang mengandung hukum sholat. Itulah agama yang disampaikan setiap Rasul Allah, karenanya seorang Muslim dilarang memisahkan atau membedakan salah seorang dari Nabi dan Rasul itu seperti tercantum pada ayat 285, 384 dan ayat suci lainnya. Siapa yang membedakan atau yang memisahkan maka dia diancam dengan siksaan hina, termuat pada ayat 450 dan 451.